Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pemirsa Mitra Edukasi? Semoga sehat selalu, bahagia, dan tidak lupa bersyukur. Buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa dukungan pada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komentar di kolom tersedia. Mitra Edukasi sebagai channel pilihan kita bersama. Sahabat Mitra Edukasi, rasa lelah, capek, merupakan kondisi badan karena kekurangan energi atau tenaga. Penyebab dari rasa lelah ini bermacam-macam. Misalnya, aktivitas yang berlebihan, kurang cukup waktu istirahat, karena stres, dan penyebab lainnya. Tetapi sahabatku, perlu diketahui bahwa ada lelah yang ternyata dicintai, diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, simak terus video ini hingga tuntas, semoga bermanfaat buat semua. Nah, kira-kira apa saja ya? 1. Rasa lelahnya orang yang berusaha dan bekerja untuk mencukupi nafkah keluarganya dengan jalan yang halal, yang diridhoi Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung." Dalam ajaran Islam, orang yang bekerja mencari nafkah, sebagai amanah, dan tanggung jawab atas keluarganya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan, kerjanya dihitung ibadah yang bernilai pahala. Apa yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya, terhitung sebagai sedekah, dan kucuran keringat, dari kesungguhan usahanya, menjadi pelebur dosa-dosanya. 2. Rasa lelahnya orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, atau berjihad di jalan Allah, dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh, atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya, selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." Pemirsa Mitra Edukasi, yang ketiga, adalah rasa lelahnya orang yang berdakwah, menyeru pada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, untuk menegakkan agama Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Fussilat ayat 33, Allah berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." 4. Rasa lelahnya orang yang menuntut ilmu, dan mengajarkannya. Dalam sebuah keterangan hadits dikatakan, bahwa duduk sesaat di majlis ilmu, walaupun tidak menyentuh pena, dan tidak menulis huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Memandang wajah orang alim, lebih baik daripada mendermakan 1000 kuda di jalan Allah, dan mengucapkan salam kepada orang alim, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Itulah kemuliaan menuntut ilmu, yang pernah dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, Abdullah ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhuma. Pemirsa Mitra Edukasi, Allah Ta'ala juga berfirman, dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 79, sebagai berikut. "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi, dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Selanjutnya, lelah yang kelima, adalah lelahnya orang yang mengurus keluarganya dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Keenam, adalah rasa lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 97, "Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Ketujuh, adalah rasa lelahnya wanita yang mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Sahabat Mitra Edukasi. Rasa lelah yang ke-8 adalah, lelahnya orang yang sabar ketika mendapat kesusahan dan diberi sakit. Perhatikan Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala berfirman. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat Mitra Edukasi, itulah 8 rasa lelah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Rasa lelah pasti dirasakan oleh setiap orang dalam hidup ini. Tetapi dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah dan besar. Semoga video singkat ini bermanfaat buat saudaraku semua. Jangan lupa tetap bersemangat, terus optimis dan pantang berputus asa. Karena di balik kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.